Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 9 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1-8. Paulus mengajak umat untuk menghilangkan, meninggalkan, membuang ragi lama, sebab Kristus anak domba Paskah telah disembelih menjadi ragi yang baru. Kehidupan umat di Korintus diwarnai dengan percabulan yang sangat kejam. Mereka sudah terasuki oleh ragi-ragi dunia, kejahatan, percabulan, ketamakan. Maka mereka diminta untuk membuang itu karena mereka telah dikuasai oleh Kristus, Sang Anak Domba yang telah disembelih. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita dengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya pada hari Sabat. Sebelumnya Yesus mengatakan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakan orang. Ini dilakukan Yesus karena orang-orang Farisi mengamat-amati apakah Yesus akan menyembuhkan pada hari Sabat. Dengan demikian semakin jelas yang diperbolehkan hari Sabat adalah menyelamatkan orang. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus berbicara soal ragi yang bisa mewarnai seluruh hidup orang-orang Korintus. Ragi percabulan, ragi kejahatan telah merasuk dalam diri orang-orang Korintus. Dan Paulus takut orang Korintus akan tercemar dan lupa bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Anak Domba yang disembelih. Maka Paulus mengingatkan kepada mereka agar hati-hati, waspada, dan membuang jauh-jauh ragi-ragi itu. Karena sekecil apapun ragi akan sungguh mewarnai seluruh hidup manusia. Harapannya orang Korintus juga akan menjadi ragi, tapi bukan ragi percabulan, melainkan ragi keselamatan yang sudah dilakukan oleh Sang Anak Domba
yang disembelih. Ragi itulah yang harus dihidupi oleh orang-orang Korintus dan tentunya juga oleh kita. Ragi lama, ragi dunia, kejahatan, ketamaan, percabulan, dan seterusnya harus kita buang dan kita tinggalkan. Kita ganti dengan ragi yang baru, ragi yang bersumber dari salib di Golgota, ragi cinta kasih, ragi pengampunan, ragi penuh dengan keselarasan. Ragi lama yang dinyatakan dalam bacaan Injil sebagai kekakuan hukum dan cenderung menghakimi harus kita ganti dengan ragi cinta kasih. Seperti apa yang dikatakan Yesus, manakah yang diperbolehkan? Menyelamatkan orang atau membinasakan orang? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ragi itulah yang ditawarkan Yesus kepada kita, bahwa kita diajak untuk mewartakan kebaikan, keselamatan kepada sesama. Kita telah ditebus oleh darah Kristus, oleh anak domba yang disembelih. Maka ragi itulah yang harus kita wartakan kepada dunia. Ragi cinta kasih, ragi pengampunan, ragi penuh pengertian, ragi yang membawa kedamaian. Sudahkah aku menghidupi dan membawa ragi itu di tengah-tengah dunia? Maka saya mengajak hari ini kita merenungkan dan melihat ragi macam apa yang saya bawa, saya hidupi selama ini. Harapannya adalah ragi yang bersumber dari salib di Golgota, ragi cinta kasih, ragi pengampunan, ragi saling membantu, ragi yang menyelamatkan. Namun kita ingat, banyak ragi-ragi lain yang ada di sekitar kita yang cenderung akan menggoda kita meninggalkan ragi dari Yesus. Semoga kita dimampukan untuk benar-benar menjadi ragi yang berasal dari Kristus, agar akhirnya dengan ragi yang kecil itu kita mampu mengubah dunia menjadi ragi yang penuh cinta kasih. Kita mulai menjadi ragi dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam paroki dan keuskupan, agar akhirnya kita, keluarga dan gereja, menjadi ragi di tengah masyarakat dengan menyuarakan kebenaran dan cinta kasih kepada dunia. Harapannya dengan ragi itu dunia sungguh berubah menjadi dunia yang berkenan kepada Allah. Mari kita menjadi ragi-ragi cinta kasih di tengah-tengah
dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami ragi mana yang harus kami kembangkan. Semoga kami mampu untuk mengikuti kehendak-Mu, perintah-Mu, dengan menjadi ragi yang baik di tengah dunia ini, agar akhirnya seluruh dunia boleh mendapatkan ragi dari-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya iman kami tetap kokoh kuat dan ragi kami sungguh mewarnai dunia ini. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, dan usahanya Kau beri keberhasilan. Semoga akhirnya semua orang tetap mengalami penyertaan dan cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus mewujud nyatakan pola hidup sehat dalam hidup kita sehari-hari, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Bila kita sehat, keluarga sehat, sama sehat, dan akhirnya dunia sehat. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam rangka ulang tahun paroki kita yang sudah kita puncai tadi malam. Masih diharapkan perasa panjenengan dalam gereja dengan talenta masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Semoga dengan talenta ini gereja semakin mampu menjadi ragi bagi dunia. Terus kita kembangkan talenta kita demi perkembangan gereja di tengah masyarakat. Semoga akhirnya kita semakin mampu menjadi ragi-ragi masa kini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.